Salam teman-teman, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan makalah saya dengan judul Teologi di Era Modernisme sampai Postmodernisme. Mata kuliah Kurikulum Theologicum. Nama saya Yohanes Telamanua, dosen pengampu mata kuliah ini Bapak Dr. Marulak Pasaribu Demin, Sekolah Tinggi Teologi Berita Hidup, Program Pasca Sarjana Doktor. Ada beberapa rumusan masalah yang saya berikan melalui judul makalah ini. Yang pertama, bagaimana ciri pemikiran teologi modernisme sampai postmodernisme, pengaruh pemikiran teologi modernisme sampai postmodernisme pada masa kini, dan jawaban dari Alkitab dari pemikiran teologi modernisme sampai postmodernisme pada masa kini. Tujuan karya ilmiah ini supaya pengajaran gereja tetap konsisten pada Alkitab. Penulis memberikan batasan dari penelitian ini. Yang pertama, munculnya pemikiran modernisme sampai postmodernisme, dampak pemikiran modernisme sampai dengan postmodernisme bagi gereja masa kini. Penulis menggunakan metode deskriptif. Metode ini akan mendeskripsikan pemahaman terhadap modernisme sampai postmodernisme, baik itu definisi istilah, sejarah, prinsip, tantangan terhadap iman Kristen, tinjauan teologis, dan implikasi. Data-data penelitian dikumpulkan dengan cara melakukan riset dan studi terhadap literatur-literatur yang mendukung pendeskripsian topik terkait. Penyelesaian masalah dalam penelitian ini juga menggunakan pendekatan teologis. Penulis secara khusus akan memberikan jawaban dengan prinsip Alkitab. Pendahuluan modernisme merupakan suatu periode yang mengafirmasi keeksistensian manusia berdasarkan logika yang bersumber dari daya nalar pemikiran, sikap dan cara berpikir yang disesuaikan dengan tuntunan zaman, mencapai kebenaran pengetahuan dalam kehidupan peradaban modern sehingga mempengaruhi tingkat intelektualitas paling tinggi. Arti modernisme, istilah modern berasal dari kata Latin moderna yang artinya sekarang, baru, atau saat ini. Atas dasar pengertian asli ini dapat dikatakan bahwa manusia senantiasa hidup di zaman modern. Ciri khas era modernisme, orang-orang yang hidup pada zaman modernisme adalah orang-orang yang sedang bergumul untuk mencari kebenaran yang pasti. Beberapa ciri khas dari era ini dikemukakan Henry F. Frey berikut. Yang pertama, percaya kepada kemampuan rasional, beriman kepada ilmu pengetahuan dan metode empiris, menekankan pada objektivitas pemikiran manusia. Oleh karena itu, pemikiran manusia sangat dijunjung tinggi, seolah-olah apa yang tidak masuk akal dan tidak dapat dibuktikan ditolak sebagai kebenaran. Zaman tersebut menghasilkan orang-orang Kristen yang meragukan Alkitab sebagai otoritas tertinggi. Dari ciri khas era modernisme ini, para modernisme berusaha mengakomodasikan kritik yang melihat supranaturalisme Alkitab sebagai hal yang irasional dan ketinggalan zaman. Sehingga Alkitab harus ditafsirkan ulang dengan cara menghapuskan mukjizat dan mengklaimnya bersifat tahyul seperti inkarnasi, keilahian Yesus, dan kebangkitannya. Juga penolakan terhadap pengilhaman dan inerransi Alkitab. Pada abad ke-15 sampai dengan abad ke-16 terjadi satu kesadaran, yakni di bidang rohani yang disebut dengan iman percaya munculnya reformasi, dan kesadaran di bidang rasio pengetahuan munculnya renaissance. Namun titik tolak kedua gerakan ini berlainan. Gerakan reformasi menuju kepada Allah yang teosentris, sedangkan renaissance berpusat kepada manusia antroposentris. Yang sangat disesalkan ialah pengetahuan manusia sangat bagus itu bukan membawa manusia dekat kepada Allah, justru lupa diri, sehingga manusia itu jatuh dalam dosa kesombongan dan menolak Allah sebagai penciptanya. Teologi modern lebih menekankan rasionalitas dalam menjelaskan dan mempertanggungjawabkan inti iman Kristen. Manusia pada zaman modern tidak mau diikat oleh kekuasaan manapun kecuali oleh kekuasaan yang ada pada dirinya sendiri, yaitu akal. Sehingga melahirkan aliran rasionalisme. Tokohnya ialah Descartes
dianggap sebagai bapak filosof modern yang membangun filsafat berdasarkan atas keyakinan diri sendiri yang dihasilkan oleh pengetahuan akila atau rasio adalah jaminan sampai kepada kebenaran. Tokoh keduanya adalah Rudolf Bultmann yang lebih mengutamakan penafsiran dengan landasan filsafat atau rasio daripada penyataan Alkitab. Artinya, aliran rasionalisme ini adalah harus dipisahkan kebenaran itu dengan Alkitab. Artinya ya tidak bisa diketahui secara matematis, harus ditolak. Nah, mereka ini mengandalkan kekuatannya sendiri untuk menemukan sebuah kebenaran. Padahal ini sangat bertolak belakang dengan kebenaran Alkitab. Yeremia 17 ayat yang kelima dikatakan, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Yeremia 17 ayat ke-7 dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Maka lahirnya yang kedua adalah aliran humanisme. Tokohnya adalah Giovanni dengan ide nilai manusia, artinya manusia sebagai penentu. Laurentus berpendapat bahwa filsafat seni Yunani dan Romawi kuno sebagai tolak ukur yang mutlak untuk mengukur segalanya. Albert mengatakan bahwa Injil harus dimurnikan dari unsur-unsur apokaliptik. Proses ini disebut eskatologisasi atau dekrimatisasi. Lahirnya yang selanjutnya adalah aliran empirisme. Tokohnya adalah Franz Bacon yang menekankan bahwa pengalaman adalah awal dari segala pengetahuan. Juga awal pengetahuan tentang asas-asas yang diperoleh dan diteguhkan oleh pengalaman. Mereka meyakini aliran sekuler selanjutnya yang meyakini bahwa semua kegiatan keputusan yang seluruhnya berada dan dibuat oleh manusia. Tidak boleh ada peran dan campur tangan agama di dalamnya. Konsep dari aliran sekularisme ini ialah menghantar pada pemikiran mengenai Allah adalah mati dan sangat menekankan kemandirian manusia, satu prinsip yang sekuler tentang ketidakbergantungan manusia terhadap Allah. Aliran selanjutnya adalah liberalisme. Tokohnya Immanuel Kant, seorang ahli pikir yang mencetuskan bahwa agama berdiri atas dasar etika moral. Menurutnya teologi etika moral akan menuntut kepada konsep sempurna dan rasional tentang Allah. Friedrich Ernest selanjutnya tokoh liberalisme yang mengatakan bahwa agama ialah perasaan manusia terhadap Allah atau pengalaman langsung antara manusia dan Allah. Artinya pengalaman manusia menyebabkan adanya pengajaran, agama hanyalah kulit luar saja, perasaan atau pengalaman barulah intinya. Demikian juga Fritz mengatakan semangat penyelidikan Yesus dalam sejarah dan membawa kepada penyangkalan terhadap semua mukjizat. Pola pikir liberalisme yang pertama, kaum liberal tidak mau takluk di bawah satu otoritas yang ada untuk menerima pengakuan iman percaya. Dua, menurut kaum liberal, Alkitab sebagai catatan dari pikiran tingkah laku manusia, dan di dalamnya sudah termasuk pengalaman manusia dalam bidang keagamaan. Tiga, Alkitab bukanlah firman Allah, hanya buku agama suku puisi biasa. Yesus, yang keempat, Yesus bukan Allah dan bukan anak Allah yang diperanakan oleh manusia. Contoh Alkitab yang mereka tolak bukan firman Allah, yang terdapat banyak kesalahan seperti dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 16 sampai 17, segala tulisan diilhamkan oleh Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Mereka sangat menolak Alkitab yang diilhamkan oleh Allah dan memiliki banyak kesalahan. Karena keyakinan ini, para teolog liberal harus menentukan ajaran yang mana yang benar dan yang tidak. Kepercayaan bahwa Alkitab dinafaskan oleh Allah hanya dipegang oleh orang-orang bodoh yang mudah ditipu. Selanjutnya yang kedua adalah kaum liberalisme menolak keilahian Yesus. Satu-satunya juru selamat seperti yang tertulis dalam Injil Yohanes 14 ayat yang ke-6. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Menurut kaum liberalisme, Kristus manusia biasa. Kebetulan dipilih Allah untuk tidak mewarisi dosa asal. Nah, beberapa pendapat
tokoh yang menolak pendapat dari modernisme ini. Dua tokoh sejarah gereja, yang pertama Aviles dan V. Martin, menilai bahwa teologi abad modern atau ke-15 ini sungguh-sungguh tidak mengetahui prioritas masalah yang dihadapi, sehingga karya teologis mereka hanya memaparkan dan menegaskan kembali prinsip-prinsip tertinggi yang tidak bisa salah. Seluruh kerangka pikir mereka dimonopoli oleh persoalan-persoalan aktual, sehingga tidak tampak bahwa mereka adalah ilmuwan ulung yang seharusnya tidak bergiat mencari, menyelidiki, dan mengkontemplasikan aneka hal yang tidak menarik. Mereka hanya mencari solusi untuk menyelesaikan aneka kasus yang sulit. Tanggapan pemikiran modernisme dalam iman Kristen yang pertama, segala kebenaran yang dirumuskan oleh filsafat tidak akan pernah tinggi dari kebenaran Alkitab, yaitu kebenaran yang dinyatakan dalam Alkitab. Filsafat hanya bisa membuat pertanyaan-pertanyaan tentang segala sesuatu, tetapi tidak mampu memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut. Hanya Alkitablah yang mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang digemuli filsafat. Yang kedua, iman Kristen adalah iman rasional, bukan iman yang tidak beralasan atau iman yang buta, tetapi iman yang didasarkan kepada wahyu Allah yang merupakan sumber kebenaran Alkitab. Alkitab bukan hanya berisi tentang etika, yaitu bagaimana hidup moral bersikap, tetapi buku ilmiah yang lebih tinggi dari hasil penelitian para ilmuwan. Dan akhirnya, sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Roma 11 ayat 36. Matius 24 ayat 4-5 katakan, jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang yang datang dengan memakai namaku dan berkata akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Selanjutnya, postmodernisme. Sejarahnya, postmodernisme yang muncul diakibatkan karena kegagalan modernisme dalam mengangkat martabat manusia. Tokohnya adalah Jean-Francois Joyce. Lyotard adalah orang yang memperkenalkan postmodernisme dalam bidang filsafat dan ilmu pengetahuan di tahun 1970-an. Menurut beberapa ahli lainnya seperti Lois Leahy, postmodernisme adalah suatu pergerakan ide yang menggantikan ide zaman modern. Menurut Emmanuel, postmodernisme adalah keseluruhan usaha yang bermaksud merevisi kembali paradigma modern. Postmodernisme seperti yang dikatakan oleh Derrida dan Lyotard merupakan antitesis dari modernisme. Hampir semua istilah yang diajukan oleh postmodernisme adalah antonimasi modernisme. Michael Foucault adalah seorang tokoh postmodernisme yang menolak keuniversalan pengetahuan. Ciri-ciri pemikiran postmodernisme. Ciri pemikiran postmodernisme adalah dekonstruktif. Standar yang dilihat kaku dan terlalu skematis sehingga tidak cocok untuk melihat realitas yang jauh lebih rumit, maka menurutnya harus diubah, diperbaiki, dan disempurnakan oleh para pemikir postmodernisme. Para pemikir postmodernisme menganggap bahwa segala sesuatu itu relatif dan tidak boleh absolut, karena harus mempertimbangkan situasi dan kondisi yang ada. Kelebihan dan kelemahan postmodernisme. Menurut Franz, postmodernisme memiliki segi positif, yaitu keterbukaan untuk kebinekaan masyarakat, untuk toleransi, perlawanan terhadap monopoli dominan agama, aliran dan ideologi tertentu, hingga menguntungkan demokrasi. Kelemahannya, Japulkan mengatakan kelemahan postmodernisme tidak membedakan antara ideologi di satu pihak dan prinsip-prinsip universal etika terbuka di pihak lain, dan menuntut untuk menyingkirkan cerita-cerita besar demi cerita kecil atau lokal. Kritik terhadap postmodernisme. Pemikiran postmodernisme dituduh mengabaikan praktik kehidupan dunia. Kekeliruan ini merupakan kerugian ganda bagi pemikiran postmodernisme. Di satu sisi mereka sumber penting perkembangan standar normatif, sedangkan di sisi lain mereka menjadikan kehidupan dunia sebagai tujuan akhir karya ilmu sosial. Pemikiran postmodernisme secara khusus prinsip-prinsip umum yang juga memberikan pengaruh secara khusus dalam berbagai bidang kehidupan manusia. 1. Lahirnya subjektivitisme. Subjektivitisme sebuah pemikiran yang mendasarkan subjek sebagai kebenaran. Dalam konteks postmodernisme, subjek tersebut menunjukkan kepada manusia sebagai interpretar. Mengenai prinsip subjektivisme, Steffrey Lumintang menuliskan, semua bisa benar karena kebenaran adalah perspektif.
yaitu tergantung dari sudut pandang mana saja, termasuk tergantung dari sudut pandang iman agama manapun. Selain berdasarkan perspektif, kaum postmodern juga menekankan bahwa kebenaran itu adalah temporal, bisa berubah sesuai konteks. Akhirnya mereka menegaskan bahwa kebenaran itu adalah kombinasi semua kebenaran yang ada. Yang kedua, munculnya postmodern anti sejarah. Ariel Herianto mengatakan dalam berbagai ragamnya, postmodern memusuhi sejarah karena sejarah merupakan narasi yang cenderung bersifat total, universal, rasional, dan linear. Literatur dan seni sejarah yang ditolak membentuk pemikiran postmodern yang akhirnya anti terhadap sejarah. Yang ketiga, lahirnya pluralisme perspektif. Artinya cara pandang yang memahami sebuah fenomena secara beragam. Prinsip subjektivisme membuat postmodernisme menghadirkan cara pandang yang plural, berkenaan dalam konteks teologi dan kehidupan gereja. Postmodern juga mempengaruhi pemikiran iman Kristen pada konsep baru, mengabaikan tradisi. Relativitas. Kaum postmodern memandang kebenaran sebagai sesuatu yang relatif, termasuk pandangan iman Kristen terhadap kebenaran. Pandangan tersebut menempatkan kehidupan tanpa dasar yang absolut. Daniel Lucas Lalito mengatakan bahwa dunia kita sekarang ini dengan segala ajaran yang pluralis, di dalamnya nampak sedang mengalami keguncangan karena manusia lebih cenderung menerima hal-hal yang bersifat relatif. Contohnya, Alkitab mengajarkan bahwa keselamatan hanya ada dalam Tuhan Yesus Kristus. Yohanes 14 ayat yang ke-6, Kisah 4 ayat yang ke-12, atau dengan kata lain bahwa di luar Yesus tidak ada keselamatan bagi manusia. Akan tetapi banyak orang di kalangan luar Kristen, bahkan ada orang Kristen yang kurang dibina kerohaniannya, berpendapat bahwa semua agama itu baik. Agama Kristen baik, agama Islam baik, agama Hindu baik, agama Buddha baik, Taoisme baik, dan semua agama adalah baik. Semua ajaran agama membawa orang menuju kebaikan dan kalau diamalkan dapat menuju keselamatan. Alkitab, kitab suci orang Kristen mengajarkan keselamatan hanya atau satu-satunya dalam Yesus. Maka orang-orang yang menjadi pengikut relativisme tidak akan setuju. Sebab katanya, hanya atau satu-satunya keselamatan dalam Yesus dianggap sebagai pemaksaan dan kesombongan ruhani yang luar biasa. Jangan menganggap agamamu yang paling baik sebab agama lain juga baik. Begitu kata para pengikut relativisme. Lalu berdasarkan apalagi berhak mengatakan bahwa sesuatu itu mutlak dan sesuatu itu tidak mutlak. Dampak postmodernisme terhadap teologis. Postmodernisme yang menekankan pada pluralitas, subjektivitas, kebenaran adalah hasil dari interpretasi dan konstruksi budaya. Maka setiap individu berhak menafsirkan dan memahami apapun termasuk teks Alkitab. Keadaan ini kemudian berimplikasi pada permainan bebas tafsiran dan pemaknaan pada teks Alkitab. Makna dan kebenaran teks Alkitab pasti salah. Sehingga pada masa kini muncul konsep pemikiran teologi pluralisme. Subjektivisme yang berkembang dalam postmodernisme membuat manusia menerima segala sesuatu berdasarkan apa kata dirinya. Munculnya spirit yang menentang sejarah membawa manusia mempertanyakan sejarah kitab dan meragukan konteks yang ada. Para teologi Kristen mendapat tantangan dalam mempertahankan presuposisi iman Kristen. Presuposisi Kristen tentang finalitas Alkitab dan personalitas Allah Tritunggal sedang digeserkan oleh para pemikir postmodernisme yang pada intinya meragukan Alkitab dan mereduksi Allah Tritunggal. Tinjauan secara teologis. 1. Segala kebenaran adalah kebenaran Allah. Kebenarannya benar yang dilakukan manusia karena manusia merefleksikan Sang Pencipta yang ada adalah kebenaran. Namun kebenaran tanpa iman kepada Yesus Kristus, maka kebenaran itu hanyalah bersifat umum. Yang kedua, Allah adalah Allah yang absolut dalam hakikat kebenarannya. Kebenaran Allah adalah kebenaran yang tidak akan berubah sampai selama-lamanya. Ketidakberubahan tersebut didasarkan pada pribadi dan karya Allah yang tidak berubah. Ayub 23 ayat 13, Mazmur pasal 46 ayat 2-4 dan seterusnya. Ketidakberubahan Allah menunjukkan keabsolutannya. Yang ketiga, manusia tidak memiliki kebenaran pada dirinya sendiri. Ulangan 9 ayat 5 menunjukkan bahwa tidak ada kebenaran dalam diri umat Israel. Mereka dibenarkan karena kebenaran Allah Tritunggal. Hal tersebut menunjukkan manusia tidak memiliki kemandirian dalam kebenaran. Ketika manusia menjadikan dirinya standar moral, manusia justru membongkar kelemahannya sebagaimana manusia yang hanya ciptaan. Dalam teologi reform menyatakan dengan tegas kerusakan total manusia. Nah, yang menjadi kesimpulan dari postmodernisme, satu, postmodernisme adalah satu pergerakan ide yang menggantikan ide-ide zaman modern. Yang kedua,
Postmodernisme mengkritik modernisme yang dianggap telah menyebabkan desentralisasi di bidang ekonomi dan teknologi, apalagi hal ini ditambah dengan pengaruh globalisasi. Postmodern menganggap media yang ada saat ini hanya berkuat pada masalah yang sama, saling meniru satu sama lain. Implikasi bagi iman Kristen. Setelah memberikan penjabaran tentang prinsip pemikiran modernisme sampai postmodernisme, maka yang pertama bagi iman Kristen tidak timbul dari subjektivitas manusia, tetapi iman Kristen timbul dari karya Allah Tritunggal. Allah berkarya menyatakan kebenaran final dalam Alkitab. Alkitab menerangkan bahwa Yesus Kristus adalah puncak dari pernyataan Allah yang final. Yang kedua, iman Kristen memiliki keunikan yang tidak bisa dirubah. Alkitab firman Allah dan Yesus Kristus satu-satunya jalan, kebenaran, dan keselamatan adalah poin utama dalam keunikan iman Kristen. Roma 1 ayat 16. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Ketiga, iman Kristen satu-satunya alat uji membongkar kepalsuan. Iman Kristen telah terbuka, diuji yang hasilnya membongkar balikkan kepalsuan dari zaman ke zaman. Keempat, Roh Kudus menjaga firman-Nya. Roh Kudus yang menginspirasikan firman Allah kepada penulis, maka halnya Roh Kuduslah yang membuat pembaca memahami Alkitab. Jikalau firman Tuhan selalu dipelajari, maka orang percaya harus percaya mengharapkan pertolongan Roh Kudus, sebab Roh Kudus akan memimpin serta mengontrol pembaca Alkitab dalam setiap keadaannya. Setelah memberikan penjelasan tentang penjabaran postmodernisme ini, maka tanggapan gereja di mana saya ada, Gereja Anugerah Kristus, zaman yang berubah menuntut penyesuaian, termasuk di dalam gereja perlu melakukan tanggapan terhadap perubahan yang sedemikian cepat berlangsung di sekitar kita. Gereja bukan hanya bertahan membangun dirinya dari dalam, juga mempertahankan dirinya dari berbagai musuh secara sistematis, berniat menghancurkan gereja terutama dalam menghadapi ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan kebenaran Alkitab. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala, sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Matius 10 ayat 16. Pada bagian lain Rasul Paulus mengatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Roma 12 ayat yang kedua. Tanggap selanjutnya, oleh karena itu, mengantisipasi muncul dan berkembangnya ajaran sesat, satu, gereja harus menjaga kemurnian pengajarannya. Dua, sinkretisme atau kompromi, yaitu pencampuran unsur filsafat dan agama kafir dengan pengajaran iman Kristen harus selalu diwaspadai, disikapi dengan di atas secara seksama. Tanggapan penulis yang pertama, sebagai seorang teolog, tetap mempertahankan pengajaran yang benar berdasarkan Alkitab. Yang kedua, sebagai seorang teolog, tidak boleh menafsirkan Alkitab berdasarkan akal rasio, tapi berdasarkan pengertian sendiri, terus memohon pertolongan daripada Roh Kudus. Refleksi bagi penulis dari topik ini, Tuhan memperlengkapi manusia dengan pengetahuan, maka pengetahuan tersebut dipergunakan untuk memahami dan mengerti kehendak Allah. Kesimpulan, pemikiran modernisme sampai postmodernisme ini, modernisme memandang ilmu positif empirisme atau ilmu pengetahuan menjadi standar kebenaran tertinggi, mengakibatkan nilai moral dan religius kehilangan wibawa, maka timbul disorientasi moral religius menuju suatu kekerasan, keterasingan dan disorientasi hidup. Postmodern melacak ide masa lalu, memberikan tempat dalam bentuk diskursus yang berbeda. Banyak jalan menuju kepada pengetahuan, tidak hanya bersifat rasional saja. Ada ruang bagi spiritual dalam menyelidiki dan kejujuran. Firman Allah memiliki kapasitas yang sangat cukup untuk membongkar pemikiran modernisme sampai postmodernisme. Dan pada akhirnya finalitas iman Kristen dan keunikan dalam iman Kristen tetap bertahan dan tetap diwartakan bagi dunia ini. Iman Kristen tetap berpegang pada kebenaran absolut yang didasarkan pada Allah Tritunggal, Alkitab firman Allah, dan Yesus Kristus satu-satunya jalan keselamatan. Berikut daftar pustaka. Demikian presentasi makalah saya ini. Kiranya menjadi berkah bagi kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.